Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode ke-8 telah dikemukakan tentang tidak berlakunya putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 133-PDT-G-2009-PN-DPK yang sudah inkrah tersebut menjadi dasar dan alasan hukum pihak Departemen Penerangan atau RRI untuk mengakui, menguasai, dan menduduki tanah hak milik
milik adat Kampung Bojong Malaka karena sertifikat hak pakai yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan amar putusan perkara tersebut terbukti objek tanahnya bukan tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka, akan tetapi objek tanah bekas hak milik barat, yaitu tanah Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Nah saudara, untuk menguji apakah tanah seluas 120 hektar yang telah diduduki, dikuasai, dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Bojong Malaka sejak ratusan tahun secara turun-temurun tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat ataukah tanah bekas hak barat Eigendom Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Untuk menjawab dan membuktikan apakah tanah tersebut berstatus tanah hak milik adat atau tanah bekas hak barat Eigendom Perponding, paling tidak membutuhkan 3 alat bukti yang sah dan valid mengenai keberadaan tanah tersebut. 3 alat bukti tersebut adalah fakta historis, yaitu mengenai riwayat penguasaan atas tanah tersebut. Kedua, fakta yuridis, yaitu mengenai surat-surat atau dokumentasi atas tanah tersebut. Dan fakta sosial, yaitu mengenai saksi-saksi yang mengetahui secara pasti sejarah keberadaan tanah tersebut. Dari pihak masyarakat Kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan telah dapat mengajukan 3 alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa lahan tanah tersebut benar-benar tanah yang berstatus sebagai tanah hak milik adat yang telah mereka kuasai, mereka duduki, dan mereka miliki secara turun-temurun, waris mewarisi dari generasi ke generasi sejak ratusan tahun silam. Bukti-bukti tersebut adalah: 1. Tentang sejarah penguasaan atas tanah tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di lahan tanah tersebut berupa situs makam tua yang masih ada sampai saat ini, membuktikan bahwa lokasi tanah tersebut bukanlah tanah bekas hak barat atau tanah partikulir Eigendom Perponding atas nama perusahaan milik MIJ Eksploitasi Van Hetland. Jika tanah tersebut merupakan bekas perusahaan perkebunan Belanda, maka situs yang tersisa dan menjadi petunjuknya adalah bangunan atau gedung tua, bukan situs makam tua sebagaimana terdapat di lokasi tanah bekas perkebunan karet Samuel de Meyer Faber yang diduduki Departemen Penerangan di sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka tersebut. Didukung oleh kesaksian warga setempat yang mengetahui secara pasti sejarah keberadaan tanah tersebut, membuktikan bahwa pihak yang pertama kali berada dan eksis di atas tanah tersebut adalah masyarakat Kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, bukan pihak Departemen Penerangan atau RRI. Ibrahim bin Jungkir lahir pada tahun 1941 di tanah Kampung Bojong Malaka tersebut. Arif bin Mutar lahir tahun 1940 di tanah Kampung Bojong Malaka tersebut.
Namin bin Kumat lahir tahun 1941 di tanah kampung Bojong, Bojong Malaka tersebut. Dan orang tua mereka pun lahir di tanah Bojong, Bojong Malaka tersebut. Mereka lahir di lokasi tanah kampung Bojong, Bojong Malaka jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah ada di lokasi tanah tersebut jauh sebelum pihak Departemen Penerangan atau RRI muncul dan ada di tanah tersebut. Ini adalah fakta sejarah keberadaan mereka di tanah tersebut, dan fakta sejarah tersebut tidak dapat dibantah oleh siapapun dan pihak manapun. Adapun mengenai fakta yuridis terkait keberadaan tanah hak milik adat kampung Bojong, Bojong Malaka dan kepemilikan Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan atas tanah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peta kadaster Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara tahun 1957 yang menunjukkan lokasi tanah tersebut adalah sebidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan rumah tempat tinggal penduduk kampung Bojong, Bojong Malaka. Gambar situasi dalam peta kadaster tersebut menunjukkan bahwa lokasi tanah seluas 121 hektar tersebut bukan tanah kosong tanpa bangunan seperti lokasi tanah negara bekas perkebunan karet milik Samuel de Meyer Faber yang memang merupakan tanah perkebunan tanpa bangunan yang letaknya di sebelah selatan berbatasan dengan tanah warga Bojong. Kedua adalah buku salinan letter C1 dan C2 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor yang dibuat sejak zaman kolonial Belanda dan dibukukan salinannya pada tahun 1965 oleh Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor. Di dalam buku salinan letter C1 dan C2 inilah nama-nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selaku pemilik tanah adat kampung Bojong, Bojong Malaka tersebut dicatat dan diabadikan. Catatan tersebut merupakan bukti otentik yang tidak dapat terbantahkan bahwa Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sudah tercatat sebagai penduduk pribumi yang telah menduduki, menguasai, dan memanfaatkan lahan tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian kebun dan sawah. Ketiga, surat daftar keterangan objek untuk ketetapan IPEDA atau lebih dikenal dengan sebutan GIRIK atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar tingkat 1 IPEDA Kabupaten Bogor tahun 1982. GIRIK tersebut membuktikan bahwa tanah kampung Bojong, Bojong Malaka tersebut dan Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selaku pemilik tanah hak milik adat tersebut sudah tercatat sebagai subjek pajak IPEDA Kabupaten Dati II Bogor. Keempat, surat keterangan Kepala Desa Curug bernama Marjab Umar yang menerangkan dengan sangat jelas dan tegas bahwa tanah kampung Bojong, Bojong Malaka adalah tanah yang berstatus hak milik adat, dihuni dan dimiliki oleh sekitar 341 kepala keluarga dan belum pernah dijual belikan atau dilepaskan haknya kepada siapapun dan pihak manapun. Kelima, surat keterangan Lurah Cisalak bernama Ahmad Royani yang isinya menerangkan hal
yang sama dengan surat keterangan Kepala Desa Curug Marjab Umar, di mana diterangkan status tanah tersebut adalah tanah hak milik adat yang belum pernah dijual belikan baik kepada instansi pemerintah maupun swasta. Keenam, pernyataan tertulis mantan Kepala Desa Curug Nipan Supandi di hadapan notaris di Depok yang isinya menerangkan hal yang sama dengan isi surat keterangan Kepala Desa Curug Marjab Umar dan Lurah Cisalak Ahmad Royani. Ketujuh, surat pernyataan tertulis mantan juru tulis Desa Curug bernama Abdul Rosid di hadapan notaris di Depok yang isinya menyatakan atau menerangkan status tanah tersebut sebagai tanah hak milik adat yang dihuni dan dimiliki oleh sekitar 341 kepala keluarga. Di dalam surat pernyataannya tersebut juga Abdul Rosid menerangkan tentang peristiwa penyiksaan fisik yang dialami oleh masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka yang dilakukan oleh oknum-oknum Departemen Penerangan atau RRI. Selain dokumen atau surat-surat tersebut, sejumlah saksi hidup pun telah memberikan kesaksian yang sebenarnya mengenai sejarah keberadaan kampung Bojong-Bojong Malaka dan penduduknya. Dan inilah kesaksian mereka. Dani Birrisan, lahir di Bojong. Saya masih kecil, seumur 5 tahun. Tapi udah ingat, yang jelas itu ada bapak saya pun sempat ditangkap. Nggak tahu ditangkap urusannya, nggak tahu. Yang penting bapak saya pernah ditangkap 1 minggu. Ditangkap, dibawa ke Polsek Cimanggis. Tapi sempat direndam juga? Kalau bapak saya enggak, sempat ditangkap betul. Nggak tahu urusannya, yang jelas itu ditangkap aja. Pak Syafi'i, ya saya punya ahli waris Dagek bin Liun. Saya kelahiran Bojong Malaka, tinggal di Bojong. Nah, rumah saya tinggal waktu itu, karena saya keusir sama order baru dulu waktu itu. Itu yang kita ditangkapin order baru yang ada masih zaman order baru, zaman Soeharto. Itu bener. Di Rawakalong ada yang mati di situ. Enggak. Juga makan nggak pernah dikirim. Diambil paksa dari Bojong, makanya Bojong ini sampai ditinggal rumah-rumah. Rumah saya tinggal. Yang lain pada direndam, ya saya memang orang, saya enggak, alhamdulillah bapak saya juga saya ambil dari Rawakalong, udah direndam nggak jadi, ya saya ambil soalnya nggak tersangkut apa-apa gitu. Tapi rumah saya tinggal. Nama saya Yusuf Riyadi, tua Asmat bin Inen. Bapak kelahiran mana? Bojong. Tapi teman banyak di Bojong? Teman banyak, Tuni, Didi, Ahmad, terus Samad. Sebelah rumah saya itu Pak Nisan, Pak Jongos itu orang tuanya, kakeknya Bang Saim. Terus di belakangnya rumah Pak Sari, Jun. Sampingnya itu rumah Pak Nilan. Itu bapak saya masuk di situ, di Rawakalong. Banyak yang nggak ada yang direndam itu semalaman itu di Rawakalong. Waktu itu saya dekat dari rumah tuh, jadi ibu saya itu masakin air, ntar kalau air udah banyak itu baru dibawa ke Rawakalong buat pada minum. Saya yang bawain itu. Yang sebagian kayaknya yang pentol-pentolan ini yang direndam itu, kalau yang kayak bapak saya mah enggak gitu. Bapak namanya siapa Pak? Muhammad Zaim. Bapak lahir di Bojong? Betul. Dari kecil sampai dewasa di Bojong? Betul. Di Bojong itu Bapak kerjanya apa? Kuli-kuli. Tani gitu? Ya, petani. Ya, pokoknya kuli-kuli termasuk tani. Jadi orang tua Bapak waktu zaman Orde Baru itu diusir apa pindah sendiri apa secara paksa? Dipaksa? Paksa sama dengan diusir, nggak ubahnya. Seperti diusir aja itu mah. Bahkan ada semacam peran penyiksaan. Nah itu yang kita tahu, keluarga kami itu di Bojong ditahan saat menjelang sore direndam di Rawakalong. Nah terus setelah itu dibawa lagi ke tahanan ini polisi. Itu bahkan ada rekan kami sampai ada yang meninggal di Rawakalong. Si lahir di Bojong? lahir di Bojong. Orang tua?
orang tua di Bojong. Waktu Bapak tinggal di Bojong, Bapak pernah kerja? Sekarang saya bekerja setelah dewasa, bekerja di Dinas Pendidikan sampai selesai, saya sampai pensiun. Waktu dulu orang tua Bapak tinggal di Bojong. Iya. Nah, pindah itu diusir secara paksa, dapat ganti rugi nggak, Pak? Kalau Bapak nanya soal tanah RRI, saya nggak pernah diperkenankan. Jangan bicara tanah RRI, ntar emang kamu mati. Cuma itu, nggak ada lagi. Pokoknya saya nggak berani. Sampai saya yang masih kecil angon kambing, juga kenapa tanah-tanah ini ditinggalin, Mbah? Jangan bicara itu, Bapak bilang. Kamu nanti mati. Begitu. Bahkan kalau kita bicara malah dapat ancaman. Malah ancaman bapak saya. Sampai kalau ada alarm kapal malam jalan bunyi, suruh masuk kolong. Masuk kolong di malam mantu. Cuma saya lihat rombongannya Pak Ibo tiap sore dari dua sana banyak sekali, ada 8 orang. Saya tanya, mau dibawa kemana Bah itu? Bapak digiring, saya bilang. Rawa kalong katanya direndam. Kok direndam? Ya, kena PKI. Begitu. Lah kenapa direndam? Kan sekarang PKI udah nggak ada, saya bilang. Udah orde baru. Kamu yang bicara itu. Gitu lagi, bentak lagi saya. Ibrahim bin Jungkir, saya di Bojong. Nah, Kita tuh dipanggil, direndam dah, dijemur di Bulakan. Soeharto. zaman presiden siapa? Soeharto. Soeharto. Di Bulakan tuh di belakang kecamatan lah. Jangan. Lalu asal kurang lebih jam 8 sampai jam 4 baru pergi ke Rawakalong. Tidur di Rawakalong, dibagi nasi juga enggak. Tidak boleh dibesuk. Itu. Nah, daripada itu, nah, Pak Soeharto terlalu kejam kalau kata kita mah. Kata dia mah bener. Itu. Kurang lebih itu 372 orang. Yang direndam? Iya, semua direndam. Dijemur lah semua. Kasih orang Bojong. Orang Melayunya, ya orang Cina-nya, orang Sundanya dibagi. Inilah Rawakalong, saksi bisu terjadinya tragedi penyiksaan fisik terhadap warga kampung Bojong, Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang dicap sebagai anggota Barisan Tani Indonesia dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Di tempat inilah mereka disiksa, bahkan ada yang mati terbunuh akibat tidak kuatnya menahan siksaan dari oknum-oknum aparat pemerintah yang pada saat itu bekerja untuk dan atas nama Departemen Penerangan atau RRI dalam rangka menebarkan ketakutan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat kampung Bojong, Bojong Malaka. Strategi intimidasi dan penebaran ketakutan tersebut berhasil membubarkan warga kampung Bojong, Bojong Malaka dari lokasi tanah milik nenek moyang mereka. Seorang demi seorang, satu keluarga demi satu keluarga, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan dengan sangat terpaksa meninggalkan lokasi tanah kampung Bojong, Bojong Malaka tersebut demi menyelamatkan diri dan keluarganya dari ancaman oknum-oknum aparat Departemen Penerangan atau RRI kala itu. Itulah alat-alat bukti yang dimiliki masyarakat kampung Bojong, Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sebagai bukti otentik tentang keberadaan mereka sebagai penduduk pribumi warga negara Indonesia yang telah menduduki, menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan memiliki tanah hak milik adat tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka keberadaan tanah hak milik adat kampung Bojong, Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut jelas dan nyata, tak terbantahkan lagi.
Adapun dari pihak Departemen Penerangan atau RRI, dari 3 jenis kriteria alat bukti yang wajib ditunjukkan oleh Departemen Penerangan untuk membuktikan kebenaran pengakuannya atau pernyataannya bahwa tanah Kampung Bojong Malaka tersebut adalah bekas tanah Hanteknio atau tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland sebagaimana keterangan atau pernyataan kantor pertanahan Kota Depok. Seluruhnya tidak dapat dipenuhi oleh Departemen Penerangan atau RRI. Dari aspek historis, jelas Departemen Penerangan atau RRI tidak punya riwayat penguasaan atas tanah tersebut sebagaimana Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, karena faktanya Departemen Penerangan atau RRI baru ada dan hadir di lokasi tanah tersebut, dan itu pun bukan di lokasi tanah Kampung Bojong Malaka tetapi di lokasi tanah bekas perkebunan karet milik Samuel de Wever adalah sekitar tahun 1957 sebagaimana pengakuan Departemen Penerangan atau RRI sendiri. Adapun pengakuan Departemen Penerangan atau RRI yang menyatakan telah menguasai tanah Kampung Bojong Malaka sejak tahun 1956 sebagaimana pernyataannya di hadapan sidang Pengadilan Negeri Depok adalah pengakuan bohong dan sesat menyesatkan, karena bagaimana mungkin Departemen Penerangan atau RRI telah menguasai tanah Kampung Bojong Malaka tersebut sejak tahun 1956 sementara di lokasi tanah tersebut sudah ada penghuni dan pemiliknya, yaitu masyarakat Kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang sudah ada di lokasi tanah tersebut sejak ratusan tahun silam secara turun-temurun. Pernyataan telah menguasai lokasi tanah tersebut sejak tahun 1956 adalah pernyataan gegabah dan bodoh yang dapat mengungkap semua kebohongan Departemen Penerangan itu sendiri. Kemudian dari aspek yuridis pun pihak Departemen Penerangan atau RRI tidak memiliki bukti-bukti yuridis berupa surat atau dokumen yang membuktikan bahwa lahan tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Sebagaimana telah diungkap pada episode sebelumnya, dalam proses sidang pembuktian perkara perdata nomor 133 garis miring PDT.G garis miring 2009 garis miring PN.DPK tersebut, pihak kantor pertanahan Kota Depok yang menerangkan bahwa objek tanah untuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan adalah tanah yang beridentitas sebagai tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland tidak didukung oleh surat-surat atau dokumen-dokumen otentik berupa akta Eigendom Perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Jadi, dengan cara apa Departemen Penerangan atau RRI meyakinkan tanah Kampung Bojong Malaka tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland jika surat tanah produk zaman kolonial Belanda itu tidak ada fisiknya sehingga tidak dapat diajukan sebagai bagian dari daftar bukti surat dalam perkara perdata tersebut. Demikian pula dari aspek sosial, Departemen Penerangan atau RRI tidak punya saksi
hidup yang bisa memberikan kesaksian tentang keberadaan pemilik tanah Eigendom Perbonding nomor 23 bernama MIJ Eksploitasi Van Hetland pernah berada dan menguasai tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Sebagai bukti tanah tersebut milik MIJ Eksploitasi Van Hetland. Departemen Penerangan atau RRI hanya punya saksi bernama Daib dan Madroni yang di hadapan sidang pengadilan perkara tersebut memberi keterangan yang isinya kontraproduktif dengan pernyataan Departemen Penerangan itu sendiri, di mana Departemen Penerangan mengaku memiliki tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut hasil jual beli dengan seseorang bernama Han Teknio, sedangkan kedua saksi menyatakan Departemen Penerangan membeli tanah tersebut dari orang tua saksi selaku pemilik tanah girik atau tanah hak milik adat. Nah, saudara, setelah jelas terbaca dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di atas, maka objek tanah seluas 121 hektar tersebut statusnya tanah hak milik adat kepunyaan masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, ataukah tanah tersebut memang tanah negara bekas Eigendom Perbonding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland? Oleh karena pihak masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka memiliki bukti-bukti otentik mengenai riwayat tanahnya, surat-surat tanahnya, dan saksi sejarah tanahnya, maka pihak masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan sebagai pihak yang layak dan patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pemilik tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Dan oleh karena pihak Departemen Penerangan atau RRI tidak memiliki catatan riwayat penguasaan tanah tersebut, tidak punya surat tanah untuk dan atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland selaku pemegang Eigendom Perbonding nomor 23 dan tidak punya saksi sejarah keberadaan tanah Eigendom Perbonding di atas tanah tersebut, maka layak dan patut bagi Departemen Penerangan atau RRI dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah hak milik adat tersebut menurut hukum. Iya, menurut hukum, bukan menurut kekuasaan. Jika Departemen Penerangan atau RRI menyadari bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtsstaat, maka pendekatan hukumlah yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Artinya, pihak Departemen Penerangan atau RRI akan segera menyerahkan lahan tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut kepada pihak yang berhak, yaitu masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan. Nah, saudara, apakah dalam menyelesaikan persoalan tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut pihak Departemen Penerangan atau RRI menggunakan pendekatan hukum atau law approach atau power approach? Simak terus riwayat tanah Bojong-Bojong Malaka ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang agar mereka tahu bahwa Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan adalah pemilik tanah hak milik adat tersebut yang pada saat ini sebagian besarnya telah jatuh kepada para ahli warisnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!